Gus Dur memang punya visi dan punya integritas dan beliau sangat berani. Ya, boleh disebut nekat, tapi nekat itu tidak dengan sengaja. Dulu kalau Pak Anies Baswedan, dulu memang orangnya kan pintar. Tapi pada saat ini kurang jelas juga bagaimana visi politiknya. Front Pembela Islam sama Hizbut Tahrir Indonesia akhirnya ditangani oleh pihak negara karena bad behavior. Tapi masalahnya tidak jelaskan oleh negara. Kan senang bahwa tidak ada lagi Front Pembela Islam atau Hizbut Tahrir. Tapi sayangnya tidak ada penjelasan bahwa itu bad behavior, bukan bad ideas yang. Oke, welcome to Total Politik. Dan hari ini kita kedatangan bule, tapi bukan Iwan Bule. Iya. Dan orang ini adalah bule yang lebih tahu dan lebih mengenal NU dibanding orang Indonesia sendiri. ya. Dan waktu skripsi gue menulis skripsi, salah satu referensi gue tulisan beliau ini soal Islam liberal di Indonesia dulu. Betul. Ya, Itu disertasi doktoral beliau ya. Tentang Nurholis Majid, ada Gus Dur pastinya. Amin Rais juga ada di situ juga di studi. Betul. Dalam studi tersebut. Dan dalam hidup gua, buku pertama yang gua baca sampai habis dan akhirnya dan membuat satu-satunya bukan? Ya, enggak lah. Jangan gitu dong. Ketahuan baca resensi aja biasanya kan. Enggak, dan akhirnya membuat gua mencintai dan menyukai bagaimana biografi itu ditulis gitu ya. Ini buku ini nih. Gus Dur, The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid. Di tengah banyak sekali buku tentang Gus Dur, buku ini yang paling otoritatif. Dapat legalisasi ya. Dapat cap legal dari bukan cuma dari NU tapi dari keluarga Gus Dur. Dan yang menulis sudah hadir di sini. Please welcome Profesor Greg Barton. Halo Prof. Terima kasih. Ya, aku Budi, ini Ari ya Prof. Kalau digabung kita jadi Wah Mendes nggak ngerti beliau. ya, beda. Jokes itu nggak relate. Wah Mendesnya di Australia beda kan. Prof, thank you, Prof. Thank you, Prof. Sekalian aku mau. Prof Greg. Jadi di Jakarta lagi di Jakarta berapa lama Prof sekarang Prof? Kali ini 3 minggu datang sama teman-teman dari rekan-rekan dari Universitas Deakin di Melbourne. Ada proyek baru melihat hubungan antara bidang pengembangan masyarakat dan ikhtiar untuk mencegah kekerasan dan kerusuhan dan hate speech dan segalanya. Ya. Dan kemarin juga sempat ya salah satu monumen yang kemudian momen ya yang kemudian dihadiri Pak Greg juga memperingati 100 tahun Nahdlatul Ulama. Betul, organisasi yang sangat dekat dengan Pak Greg gitu ya. Kalau pidato Gus Yahya tuh, wahai alam semesta, sambutlah abad kedua Nahdlatul Ulama. Wah, gimana Pak Greg? Ya, asyik sekali. Itu saya nonton live stream karena tidak bisa masuk ke Gelora Delta karena macet total. Karena ya sudah wajar kan kalau 1 juta orang lebih ke sana, susah juga masuk. Tapi ya sayang. Tapi dari live stream saya di bis kena macet 7 jam. Hebat sekali. Sempat mencoba ke Gelora Delta ya? Masalahnya kalau masuk ke jalan tol, ini jam 5 pagi, masuk ke jalan tol sudah kena macet. 7 jam lagi harus putar balik kan? Baru 20 kilo. Ya. Refleksi Pak Greg soal 1 abad NU gimana Pak Greg? Dan pidato Gus Yahya tadi yang abad kedua, selamat datang NU di abad kedua gitu. Yang pokoknya itu NU yang memang selain itu kekacauan dan segalanya, NU itu yang sering disebut sebagai organisasi tradisional. Dan kadang-kadang memang ada aspek yang kolotnya. Tapi cukup canggih juga. Dan melihat yang di Gelora Delta itu luar biasa baik. Dan juga sikap itu NU memang melihat ke depan. Jadi progresif, tidak mau merasa rindu pada zaman emas yang dibayangkan yang cuma mitos, tapi melihat ke depan. Dan ada keyakinan bahwa yang depan bisa lebih baik daripada yang jadi abad kedua bisa tambah lebih baik. Ini merupakan aspek atau sikap yang sangat sehat saya kira dan betul penuh dengan potensi.
karena terbuka pemikirannya untuk terima dari luar, untuk terima ide yang baru, untuk tidak jadi cepat puas tapi mau memperbaiki menjadi lebih baik. Sudah terbukti di dalam sistem pesantren bahwa yang dari dulu dianggap agak cukup tradisional, tambah mata kuliah, misalnya mata kuliah bahasa asing, lagi matematika, sains, apalagi ditambah dengan 2 aliran, ada madrasah aliyah, ada madrasah diniyah, ini sangat canggih, sehingga lulusan dari pesantren bisa kemanapun. Dan juga terlihat dalam sistem IAIN, Institut Agama Negeri, menjadi UIN, sekarang sudah take off dengan UIIE itu Universitas Islam Indonesia International. UIIE kalau memakai bahasa Inggris dan ada banyak mahasiswa datang dari India, dari Eropa, dari manapun. Jadi ini membukti bahwa di tengahnya pendidikan merupakan salah satu unsur tradisi NU yang sangat baik, dan bukan saja pendidikan yang keilmuan klasik, yang kitab-kitab kuning dan segalanya, tapi juga terbuka untuk terima dari manapun. Kalau Gus Dur misalnya, Gus Dur memang merupakan salah seorang pemikir yang luar biasa. Tetapi di dalam konteks NU sudah ada banyak yang mirip sedikit atau pinjam sedikit dari Gus Dur. Maksudnya jadi terbuka untuk sambungan dari luar, dari Eropa, dari Timur Tengah, jelas sudah siap untuk berusaha supaya berpikir kritis, mentajamkan cara memikir. Ya, Prof. Greg, Gus Dur itu dan misalnya kita sebut Nurcholish Madjid itu adalah the best product in their era lah. Jadi di zamannya mereka yang terbaik, dan itu sudah terbukti, bahkan Gus Dur di posisi sebagai politician bisa sampai jadi presiden gitu. Nah pertanyaannya, seperti apa sih produk terbaik dari NU hari ini gitu ya untuk merespon dinamika demokratisasi hari ini yang semakin lama semakin matang hari ini di Indonesia gitu. Ya, kalau Gus Dur atau Cak Nur pun memang tidak ada keduanya. Dan ada banyak orang yang bilang sayang sekali tidak ada lagi yang kayak itu. Saya tidak mau menyebut nama karena takut akan lupa nama orang. Tapi misalnya orang seperti Ulil Absyah Abdallah luar biasa baik sebagai seorang alim, cendekiawan, memang tidak kalah pada yang lain. Peran di masyarakat berbeda Ulil tidak menjadi presiden, tidak mungkin menjadi presiden, tidak mau menjadi presiden. Cak Nur sama Gus Dur sama teman-teman yang lain kayak Dam Raharjo, Syafiq Marif, Johan Effendi, ini merupakan angkatan pelapor. Waktu itu disebut gerakan pemikiran pembaruan pemikiran Islam, dan ada banyak yang mengkritiknya. Dan sebelum itu ada juga yang kayak almarhum Harun Nasution, yang karena ide dari almarhum Harun Nasution itu, Profesor Nasution, IAIN bisa ditransform menjadi UIN. Jadi generasi itu dan generasi sebelumnya sangat penting. Sekarang zamannya sudah berbeda. Jadi mungkin harus diterima bahwa tidak ada yang menonjol seperti yang dianggap yang luar biasa sebelumnya. Tapi yang pokoknya masih ada produksi cendekiawan. Dan karena ada sistem pesantren sama UIN sama UIII, pabriknya masih ada. Pabrik pemikir, pabrik cendekiawan, pabrik alim masih ada. Itu yang kuncinya. Nah, kalau dibandingkan dengan Asia Selatan atau Asia Barat atau Timur Tengah atau Maghrib, tidak ada yang seperti yang ada di Indonesia. Ada di 1-2 tempat. Dulu di Turki ada yang cukup baik, tapi Turki sudah ada banyak perubahan karena politik menjadi otoriter, ada dampak pada sistem pendidikan. Pakistan sangat dangkal dan terbatas. Ada madrasah sih, tapi madrasah itu sangat, madrasah Salafi itu yang sangat sempit kebanyakan. Mungkin ada beberapa yang tidak begitu, tapi pada umumnya madrasah yang ada di Pakistan tidak seperti pesantren di Indonesia. Nah, Pak Greg,
dulu Gus Dur pernah bicara soal kembali ke khitoh gitu. Itu yang sangat revolusioner, ijtihad politik yang sangat revolusioner di cendekiawan muslim di Indonesia gitu. Selain ide pribumisasi Islam misalnya kemudian banyak dipakai dan transformasinya jadi Islam Nusantara gitu kan. Kembali ke khitoh artinya kan ada upaya untuk menata ulang antara hubungan NU dan politik, antara agama dan negara gitu. Nah, gimana menurut Pak Greg ide Gus Yahya hari ini ingin memisahkan antara NU dan politik, yang mana di setiap kontestasi pilpres itu selalu ada kader NU atau yang di NU kan berkontestasi gitu, atau ada cap legalitas dukungan dari PBNU gitu ya. Sekarang tiba-tiba ada seorang ketua umum yang jaraknya sama politik juga nggak jauh-jauh amat sebenarnya, bahkan saudara beliau menjadi salah satu menterinya Pak Jokowi gitu ya. Tapi mengatakan udahlah nggak ada kader-kader NU, kita kembali untuk berpikir soal umat lagi gitu. NU tidak akan terlibat dalam proyek dukung-mendukung di pilpres mendatang. Betul. Memang lebih sehat kalau gitu. Memang harus ada hubungan antara NU sebagai ormas sama politik. Harus ada sambungan, harus ada ide-ide yang masuk, apalagi orang, sumber daya manusia harus ada penghasilan dari NU yang masuk. Tapi yang pokoknya jangan langsung ya. Dulu pada waktu ada partai politik Masyumi, lagi partai politik Nahdlatul Ulama, ya mau tidak mau itu merupakan pilihan yang ada, tidak ada opsi yang lain. Sekarang lebih sehat kalau ormas tetap ormas, dan ya kalau masanya pasti punya hak untuk pilih partai yang sesuai dengan seleranya dan keyakinannya. Jadi jelas kalau ada PKB atau P3 atau yang lain atau PAN, tapi jangan-jangan ada hubungan yang langsung ya. Sebaiknya NU tetap organisasi massa yang berinspirasi agama dan memeliharakan masyarakat sama jaringan pesantren dan segalanya, tidak harus langsung menjadi terlibat dengan politik. Tapi harus memberi sumbangan untuk politik. Memang sangat wajar. Mungkin mirip di Inggris atau Australia, ada gerakan buruh, ada pesyarikat buruh, ada partai buruh. Memang pasti orang dari Labour Movement masuk ke Labour Party ya, sangat wajar. Tapi harus terpisah juga. Kalau terlalu dekat tidak sehat. Nah, kalau Pak Greg melihat relasi antara, banyak yang menyebutkan PKB adalah anak kandungnya dari Nahdlatul Ulama. Pak Greg sendiri ikut mengikuti gitu ya, bahkan dari partai ini dilahirkan gitu. Pak Greg melihat perkembangannya gimana? Apakah memang mau nggak mau dengan adanya PKB, NU tidak akan mungkin bisa betul-betul secara sohih kembali ke khitoh gitu Pak Greg? Dan bagaimana ngelihat hubungan NU dengan PKB saat ini yang kita lihat? Pak Greg tahu betul perkembangannya sekarang. Iya, sebenarnya ini cukup rumit ya. Pada saat didirikan, idenya untuk bikin partai kebangkitan bangsa yang mirip dari Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama, itu sangat masuk akal. Pertamanya masa dari NU mau kasih suara, mau milih partai yang mana. Gus Dur berpikir bahwa kalau P3 aja kurang cukup, harus ada pilihan yang lain, harus ada opsi yang lain. Dan yang pokoknya kalau PKB itu pada waktu didirikan Gus Dur, idenya partai yang sesuai dengan prinsip non-sektarian ya. Jadi ini merupakan kendaraan untuk anak-anak dari NU, tapi tidak terpaksa dan tidak memperjuangkan syariah dan negara Islam dan segalanya. Terpisah dari hal itu. Kalau PKS kan sudah jelas dari gerakan Tabir dan memang mau memperjuangkan syariah dan idenya sedikitnya khalifah. Itu memang hak mereka, boleh-boleh juga, tapi berbeda dengan tradisi NU. Jadi pada waktu didirikan Gus Dur, PKB merupakan buatan yang sangat cocok dengan tradisi NU. Nah, sudah cukup lama juga ya. Dan saya memang tidak terlalu banyak memperhatikan perkembangan PKB. Yang jelas ada perpisahan antara
pertamanya Gus Dur sama teman-teman di PKB dengan Cak Im dan segalanya, ya apa boleh buat, memang politik begitu. Sekarang ada banyak pilihan. Saya senang bahwa sedikitnya PKB tetap merupakan partai politik untuk masa NU yang non-sektarian. Ya, itu merupakan hal yang baik. Tapi terus terang yang agak mengecewakan dengan sistem politik di Indonesia, ada kekurangan politik konviksi. Dan kekurangan pemimpin yang punya konviksi, keyakinan politik yang betul-betul jelas. Kalau ditanyakan apa yang kiri, apa yang kanan, apa ide yang besar, garis besar pemikirannya, apa filsafat PDIP atau filsafat Golkar atau P3 atau PKB, nggak jelas juga ya. Ya memang ada orang, ada persaingan, ada politik uang dan segalanya. Tapi kalau ide enggak jelas. Sedikitnya kalau PKS memang jelas. Sedikitnya awalnya, mungkin sekarang sudah menjadi itu politik uang dan segalanya biasa. Jadi conviction politics memang tidak terasa. Too personalized ya, mungkin politik kita ya. Bukan saja too personalized, tapi ada absence of ideas, of policy, political philosophy, conviction. Nah, kadang-kadang muncul orang yang punya konviksi. Kalau Pak Jokowi memang ada unsur itu. Memang Pak Jokowi merupakan orang dari Solo, dari latar belakang yang sederhana. Ada baik buruknya, tapi dalam beberapa hal ada konviksi. Bahwa mau memperjuangkan rakyat wong cilik, mau fokus pada pembinaan logistika, infrastruktur, ya, pelabuhan, bandara dan segalanya, jalan tol. Itu memang hebat, harus diakui. Dan Pak Jokowi juga non-sektarian, maksudnya tidak bersebelah itu yang Islamis atau terlalu untuk salah satu umat, salah satu unsur masyarakat. Hebat juga. Memang sebagai seorang negarawan di pentas internasional, memang itu tidak tempatnya. Beliau lebih fokus pada hal-hal domestik, tapi harus diakui memang memberi sumbangan yang cukup signifikan. Yang tetap merupakan pertanyaan, siapa lagi yang akan menggantinya. Dan sangat baik kalau periode cuma 2, harus term limit. Tetapi sesudah term keduanya, siapa yang gantinya. Dan pada saat ini enggak jelas juga. Maksudnya mungkin akan muncul salah seorang yang berperan sebagai pemimpin politik. Tapi yang calon atau potensial calon itu, calon presiden, belum terlalu menonjol dengan punya pemikiran atau ide atau visi yang jelas. Dulu kalau Pak Anies Baswedan, dulu memang orangnya kan pintar. Tapi pada saat ini kurang jelas juga bagaimana visi politiknya. Jadi sama kenapa Pak Greg bilang dulu Anies lebih jelas sekarang? Kalau saya melihat malah Anies Baswedan lebih jelas sekarang, lebih dekat dengan kelompok Islamis gitu misalnya. Kalau dulu kan masih secara warna lebih jelas. Secara track record dia sudah punya satu pembuktian misalnya kan, ya miniaturnya Jakarta kan. Etalasenya. Dan menang pilkada DKI yang didukung oleh kelompok Islam yang tadi Pak Greg bilang tadi ya. Islam politik gitu. Islam politik. Ya. Nah mungkin sebentar lagi kalau Pak Anies memang secara resmi di backup menjadi calon presiden, mungkin dalam campaign akan menjadi lebih jelas bagaimana visi politik. Tapi pada saat ini, Anies yang dulu sebagai cendekiawan guru besar di universitas, jelas orangnya pintar. Anies sebagai gubernur, ya memang boleh diakui bahwa ada beberapa yang tercapai. Tapi kalau visi ke depan enggak jelas. Jadi ya mungkin coba lihat campaign. Harapan saya kalau campaign Pilpres ini akan mengkedepan bukan saja orang tapi juga ide. Nah ini kembali lagi ke Gus Dur dan PKB. Kita mau tarik karena Pak Greg dekat sekali dengan Gus Dur. Gus Dur kan memang ide radikal ya waktu itu. Makanya intinya kan kalau sekarang kata Pak Greg politik to personal. Ya kan partai-partai tidak ada diferensiasinya satu dengan lainnya. Hanya ya kalau Pak Jokowi punya visi pembangunan dan infrastruktur yang jelas ya itulah warnanya. Tapi setelah itu
kayaknya nggak ada beda satu sama lain. Nah, ketika dulu Gus Dur hadir dalam politik nasional pasca reformasi, membangun PKB, apakah menurut Pak Greg juga Gus Dur waktu itu tampil menjadi sosok pembaharu yang berbeda juga secara politik, punya kekhususan dan kekhasan dibanding calon-calon dan partai-partai lain dulu? Pak Greg lihatnya gimana? Memang jelas begitu. Gus Dur merupakan sosok pemimpin transisional, ya. Maksudnya dia seorang politikus yang bukan politikus, non political politician yang menjadi presiden untuk sementara dengan kesadaran bahwa periode mungkin tidak terlalu lama karena dia mau mendesak-desak untuk reformasi. Memang beliau sadar kalau siap untuk berkompromi, bikin koalisi, mungkin bisa bertahan lama satu periode, tapi tidak mau berkompromi dalam beberapa hal yang menjadi fokusnya untuk memperjuangkan reformasi. Nah, harus diakui juga bahwa yang sudah tercapai periode Gus Dur walaupun cukup pendek, signifikan sampai hari ini karena meningkatkan ekspektasi rakyat tentang demokrasi dan segalanya. Tapi landasan itu sudah ada karena Pak Habibie. Pak Habibie menjadi transitional president yang di luar dugaan. Ya dikasih tahu oleh Pak Harto bahwa besok saya lengser, memang pesannya jelas kita harus lengser bersama ya. Tapi syukurnya tidak jadi gitu dan syukurnya pihak militer tidak bisa campur tangan terlalu banyak dan Pak Habibie bisa menjalankan reformasi yang luar biasa. Dari perspektif dia, beliau kan buatan dari sistem pendidikan Jerman, jadi ada banyak undang-undang yang sudah siap untuk diproses, ada policy dan segalanya. Gus Dur memang berbeda, tapi kombinasi antara Habibie sama Gus Dur hebat sekali. Itu merupakan periode transisional. Ya kalau diganti Mbak Mega sudah jelas tidak ada banyak yang terjadi. Untuk periode pertama Pak SBY memang ada harapan yang tinggi dan di backup Yusuf Kala memang lumayan baik juga. Periode kedua tidak terlalu hebat. Datang lagi Pak Jokowi sampai sekarang cukup bagus dan mungkin yang akan datang sebagusnya atau mungkin lebih bagus, tapi masalahnya tidak jelas pada saat ini. dan Gus Dur hadir sebagai pemimpin transisional waktu itu dengan kekhasan dan legacy yang juga cukup kuat. Pertanyaannya Pak Greg soal Gus Dur dulu ya. Ini beberapa kali kami tanyakan juga ke orang-orang yang dekat jaraknya dengan Gus Dur juga. Seperti halnya dulu Pak Harto bisa membubarkan PKI. Dan di Jerman juga Nazi bisa dibubarkan ketika setelah masuk ke periode demokratisasi di Jerman. Nah, apa soalnya utama waktu itu Gus Dur gagal membubarkan Golkar ini gitu? Iya, tapi Golkar tidak seperti yang Golkar bukan gerakan yang ekstrim. Padahal Golkar merupakan gerakan yang radikal tengahnya. Jadi Golkar kan punya boleh juga dikasih kans untuk berperan pada periode reformasi. Dan sampai sekarang sumbangan Golkar lumayan, memang tidak ada yang terlalu buruk, tidak ada ide yang ekstrim. Jadi boleh saja. Oh, berarti memang kalau gerakan yang ekstrim itu cenderung penguasa yang baru lebih bukan lebih mudah tapi lebih komit untuk membubarkan gitu ya. Iya, memang kalau bagaimana juga dapat dukungan dari rakyat kan. Kalau ada warisan yang buruk memang harus dihadapi dan ditangani. Nah, ini merupakan isu yang bagi saya ini merupakan tafsiran saya yang subjektif, tapi ini merupakan hal yang harus diakui bahwa Orde Baru itu kalau kan dibilang Orba itu ya rasanya sesuatu yang serba tidak ada baik ya. Tapi Orde Baru itu ada baik buruknya. Memang ada sistem otoriter di backup oleh pihak militer, tapi pihak militer tidak seperti di Pakistan atau misalnya di Myanmar dengan junta dan segalanya. Ada batas tertentu untuk campur tangan dari pihak militer waktu itu. Dan Pak Harto salah satu kebaikannya, Pak Harto memberi tempat untuk para teknokrat.
dan pembangunan. Nah, pembangunan itu teknokratik tidak sempurna. Berat sebelah. Memang lebih fokus pada Pulau Jawa, lebih fokus pada Kota Jakarta dan segalanya. Tapi sedikitnya ada orang teknokrat, ada para menteri yang sangat baik. Ada menteri pada OBA itu yang tidak korup, yang bersih, yang punya integritas. Bukan saja menteri, tapi juga saya sebut tadi itu Profesor Harun Nasution. Ada banyak yang begitu, pegawai negeri yang orang baik. Nah, itu diberi tempat kesempatan oleh Orde Baru itu harus diakui. Jadi kalau bicarakan Golkar harus diakui bahwa asal orang yang baik, teknokrat atau pegawai negeri, ya biar aja kalau orang baik mau memberi sumbangan harus diterima. Ya di Orde Baru kita lihat misalnya orang-orang seperti Baharudin Lopa gitu punya tempat jadi berkarir cukup tinggi di kejaksaan. Atau Mar'i Muhammad di Kementerian Keuangan juga dapat tempat yang cukup baik gitu. Nah, ada banyak hal yang buruk, tapi ada yang baik juga. Nah, satu hal yang paling terkini juga Pak Greg ini kemudian banyak orang kembali mengingat lagi soal Gus Dur ketika Presiden Jokowi dan beberapa tim peneliti gitu ya, tim yang ditunjuk oleh pemerintah memberikan pengakuan terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu yang selama ini mungkin negara absen atau tidak mau memberikan atensi dan pengakuannya. Negara mengakui, tapi kayaknya banyak yang merasa kurang karena tidak ada permintaan maaf di situ. Kemudian kita merefer apa yang dilakukan Gus Dur waktu jadi presiden ketika itu dengan sangat terbuka mengakui bahwa kami dulu salah, meminta maaf kepada para korban 65 dan Gus Dur pun secara radikal gitu ya mengusulkan pencabutan MPRS yang katanya diskriminatif. Nah, Pak Greg melihatnya gimana? Keputusan waktu itu Gus Dur mau masuk dan berlaku yang sangat radikal pada ukuran waktu itu. Dan melihatnya sekarang. Memang Gus Dur memang punya visi dan punya integritas dan beliau sangat berani. Ya, boleh disebut nekat, tapi nekat itu tidak dengan sengaja. Itu maksudnya Gus Dur kan sudah sadar bahwa kalau seberani mungkin harus bayar ongkosnya. Periode tidak lama dan sudah siap. Gus Dur tidak terlalu memikirkan modal politik. Mungkin kadang-kadang ada baik kalau lebih dipikirkan, tapi beliau siap untuk terima konsekuensi asal mendorong prinsip dan idenya untuk reformasi. Dalam beberapa hal kurang sukses, Gus Dur sendiri bilang bahwa kalau 65 itu ya bisa disebut, bisa mohon maaf, tapi belum ada solusi yang selengkapnya. Kalau hal yang simbolik tapi sangat penting kan barusan ini kan ada tahun baru Imlek ya. Nah dulu zaman Orde Baru tidak boleh ada perayaan tahun Imlek, apalagi kalau bahasa Cina atau ya aspek kebudayaan dan segalanya. Sekarang sudah biasa. Masuk ke mall ada banyak yang merah itu barongsai, ada kelinci di mana-mana, ada ya enak juga kan. Ini kan merupakan warisan bangsa Indonesia ya. Dan kalau unsur-unsur yang dari kebudayaan Cina sudah merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Ini salah satu kecapaian periode Gus Dur. Memang dianggap sederhana, tapi sangat penting simbolismenya karena memberi keyakinan dan percaya diri. Termasuk simbolisme permintaan maaf itu. Betul. Terhadap apa yang dilakukan oleh negara dan dia mewakili juga Nahdlatul Ulama waktu itu ya. Betul. Apa maknanya Pak Greg? Ya, karena waktu beliau ada di Al-Azhar, karena orangnya pintar dan juga cepat bosannya. Kalau pergi ke kelas di Al-Azhar hanya katanya ada rote learning ya, sudah dikuasai di pesantren. Jadi mencari buku di perpustakaan, nonton film di bioskop, tapi juga cari bekerja di kedutaan Indonesia. Nah, di kedutaan Indonesia, anak yang cerdik itu yang bisa berbahasa sekian banyak bahasa dan dipakai sebagai orang yang bisa bikin surat, bisa menerjemahkan dan segalanya, menghandle correspondence-nya. Nah,
Gus Dur bilang menerima kabar dari Indonesia sangat mengharukan, bahwa itu teman-teman, ya katakan teman-teman di NU, itu bangsa dan yang lain, jadi terlibat dengan isu-isu yang ada tragedi humanitarian yang luar biasa. Jadi sampai saat akhirnya sepanjang usianya Gus Dur memikirkan hal itu. Dan memang itu sangat membekas ya peristiwa itu bagi dia. Dan beliau mengakui merasa kurang puas juga karena ada hal yang tidak terselesai. Tapi sedikitnya diperjuangkan pada waktu periode presiden. Kenapa nggak tuntas, dan salah satu visinya gitu ya, bukan membubarkan, mencabut TAP MPRS itu tidak mendapatkan dukungan politik baik dari elit ataupun dari publik. Ya, politik dan reformasi politik harus bertahap-tahap. Politik, ya seperti kalimat, politics is the art of the possible. Ya, jadi harus bikin prioritas. Ya, oke, hari ini mau fokus pada ini. Esok hari pada itu. Coba lihat periode Presiden Obama, fokus pada Affordable Health Care Act. Oke, itu memang sudah tercapai. Tapi ada banyak hal yang lain yang tidak bisa ditangani. Itu biasa kalau politik. Tidak mungkin bahwa segala impian dan cita-cita bisa tercapai. Nah, tadi Pak Greg sempat menyinggung convincing gitu ya, yang political leader yang ya kita kenal banyak political leader baik itu di level intelektual, ormas ataupun pemerintah yang punya determinasi dan punya ide yang gagasan yang radikal, walaupun di dalam praktek politik itu bertahap seperti yang Pak Greg sampaikan tadi. Nah, hari ini apa yang menyebabkan setelah Pak Jokowi ini, Pak Greg lihat itu agak sulit gitu muncul pikiran-pikiran yang radikal itu, atau tokoh-tokoh yang punya mampu meyakinkan publik gitu ya. Oh, ini warnanya jelas, visinya jelas seperti yang Pak Greg bilang tadi. Seperti Gus Dur tadi ya. Iya, ini maaf, nggak boleh diskriminasi. Bahkan kemarin sampai hari ini misalnya Anies Baswedan soal FPI HTI mau dibubarin atau enggak aja masih perdebatan kan, dan nggak mau bersuara juga, belum mau bersuara gitu ya. Mau bersuara soal itu gitu misalnya. Ya, insya Allah mungkin sebentar lagi Anies Baswedan menjadi calon presiden dan mungkin menjadi presiden, dan mungkin tindakan dan visinya sebagai presiden di luar dugaan. Seperti dulu dengan Habibie, tapi pada saat ini nggak jelas, belum jelas maksudnya. Karena Habibie dulu juga diragukan sama akan melanjutkan Soeharto aja. Dianggap itu anak buah Pak Harto, mana mungkin ada menjadi pejuang reformasi, tapi ternyata radikal sekali. Menteri radikal dalam arti yang baik, betul, radikal yang baik itu. Nah, pada saat ini coba lihat di kabinet antara para menteri ada sekian banyak yang cukup hebat. Ada yang kayak Sri Mulyani atau Pak Mahfud atau Pak Luhut gimana? Pak Luhut memang orangnya hebat juga, tapi lebih hebat pada bidang itu menjalankan eksekusi memang. Teknokrasi. Tapi kalau sebagai cendekiawan yang punya visi, Sri Mulyani atau Pak Mahfud memang menonjol, dan ada yang lain juga. Saya tidak mau menyebut nama karena terlalu terlihat preferensi Anda nanti ya. Tapi maksudnya ada orang, ada visi, tapi apa mungkin orang yang begitu dikasih kesempatan untuk menjadi presiden, calon presiden? Apa Sri Mulyani diberi kesempatan untuk menjadi calon presiden? Kelihatan tidak bisa, karena mungkin beliau tidak mau, tidak terlalu tertarik. Tapi juga ada masalah politik uang dan segalanya. Jadi politik is the art of the possible. Salah satu itu ada orang yang punya kemampuan tapi tidak dikasih kans. Ada orang yang mengambil alih dapat kansnya tapi tidak ada kemampuan. Ini saya tidak mau mengkritik politik Indonesia. Di mana-mana memang begitu. Tapi apa jangan-jangan market politik kita yang memang sudah semakin ke tengah, Pak Greg. Jadi artinya tidak bisa lagi diterima ide-ide yang terlalu ekstrim, ide-ide yang terlalu di luar mainstream politik tengah yang selama ini mungkin kita pahami, seperti Gus Dur atau Pak Habibie yang melepas Timur-Timur, memberikan kebebasan pers.
dan hal-hal ekstrim lainnya gitu. Ya mungkin wajar aja. Saya tidak mau memberi kesan harus ada yang punya ide yang radikal yang dalam maksud itu ekstrim. Ini zaman reformasi sudah berjalan 2 dekade lebih ya, sudah 1/4 abad. Sekarang yang kita perlu, yang saya bilang kita, walaupun asing dan mulai dari luar, yang diperlu itu orang yang punya konviksi dan punya integritas. Tidak usah ada ide yang terlalu ekstrim. Kalau Pak Jokowi kan sederhana dari segi itu, tapi sedikitnya memperjuangkan wong cilik dan infrastruktur dan segalanya. Nah, kalau ada yang datang nanti, ada yang punya konviksi untuk beberapa hal yang penting, apalagi fokus pada kemiskinan dan pembangunan dan integritas di bidang hukum dan segalanya, ya sudah cukup baik dan tidak non-sektarian ya. Itu merupakan kehebatan Pak Jokowi bahwa beliau tidak keberat sebelah soal agama dan segalanya. Nah, tidak usah orang yang menonjol sebagai pelapor, bisa saja orang yang biasa. Kalau misalnya Pak Mahfud jadi presiden. Tidak terlalu mungkin, tapi entahlah, bisa jadi juga. Pasti beliau tidak seperti Gus Dur dalam beberapa aspek. Tapi dalam aspek lain akan membawa warisan Gus Dur dan menerapkannya. Anda lihat Pak Mahfud yang paling dekat dengan warisan Gus Dur sekarang, yang paling mungkin ya untuk tampil dalam saya tidak mau bilang tidak ada yang lain. Saya hanya mau memberi contoh yang jelas, contoh yang sederhana. Maksud saya, kalau bayangkan kalau Pak Mahfud jadi presiden, tidak akan menjadi presiden yang terlalu katakan radikal, punya visi yang luar biasa, tapi yang sederhana pun sudah cukup, asal ada integritas dan ada konviksi. Menarik. Apakah dengan perlunya konviksi tadi, ketika politik semakin tengah, NU jadi punya relevansi, Pak Greg? Karena NU selama ini justru menghadirkan ide-ide yang justru agak di luar ekstrim tengah gitu. Dengan hadirnya Gus Dur jadi salah satu wajah utama NU dalam politik Indonesia. Mungkin banyak yang bilang Gus Dur ini selama hidup dan berkarir politik dan berkarir sebagai seorang negarawan, dia memperluas konstituensi NU dari yang cuma Nahdliyin jadi mungkin seluruh orang Indonesia yang merasa terzolimi, terdiskriminasi menjadi merasa memiliki NU. Gitu. Nah, apakah di sini NU justru malah bisa jadi punya relevansi untuk memberikan warna? Jadi agak sulit tuh berjarak dengan politik. Makin sulit. Akhirnya kembali lagi ke kitohnya jadi sulit karena NU punya kekuatan, punya privilege dan punya sumber daya manusia yang cukup. Iya, kalau NU itu kembali pada itu, kalau tetap menghasilkan generasi baru, cendekiawan, para ulama, para pemikir, para aktivis, sudah cukup baik. Kalau NU bisa menjadi ormas yang sebaik-baiknya, dengan sendirinya akan muncul penghasilan dari itu, sumber daya manusia dari NU. Tidak usah ada, dan sebaiknya tidak ada. Jangan ada hubungan langsung dengan partai politik. Itu lebih baik bahwa ormas itu tetap menjadi ormas yang baik. Pasti ada dampaknya yang positif. Ya, karena soal isu-isu tentang keindonesiaan, isu anti radikalisme, NU kan masih tetap punya warna yang juga kuat gitu ya, Pak Greg ya. Nah, Pak Greg, saya mau melihat ke disertasinya Pak Greg tadi yang buku soal Islam, tokoh Islam. Sebelum nanti aku mau cerita untold story-nya dari ini nih, menarik juga nanti. Salah satu dulu pertanyaan simpelnya, apakah Pak Greg masih optimis dengan pikiran pembaharuan ini di tengah munculnya gelombang Islam politik yang semakin besar, bahkan kelompok Islam politik dianggap berseberangan dengan kekuasaan hari ini. Dan salah satu kolega Pak Greg juga dari Australia, Pak Greg Philly, pernah mengkritisi Presiden Jokowi tidak ramah terhadap kelompok Islamis gitu misalnya. Sebagai sebuah kekuatan politik, jangan-jangan kelompok Islam politik ini lebih
lebih menjanjikan ketimbang orang-orang yang lahir dari tradisi pembaharuan ini gitu. Ya, kalau ditanyakan sampai kemana itu warisan dari gerakan pembaruan pemikiran Islam, pertamanya di luar politik, pertamanya di UIN, di UIII pun sudah terbukti di dunia sistem pesantren sudah terbukti, sudah ada warisannya. Salah satu gagasan yang paling sentral itu penerapan ijtihad yang kontekstual. Kontekstual melihat konteks sejarah, konteks sekarang ya. Nah ini sudah berjalan dengan baik. Saya tadi sebut itu nama Ulil Absyah Abdallah. Sekarang sudah di dalam Ulil sudah diangkat, dimasuk ke dalam PBNU dan berperan besar dengan isu fikih dan ya katakan itu ijtihad kontekstual itu. Jadi sudah ada sukses ya, sudah ada dampak yang positif. Nah, bagaimana sumbangan pada politik? Ya, saya kira pada prinsipnya kita harus membedakan antara ide yang disebut ide yang tidak baik dan tidak laku yang tidak baik. Kalau ide, orang punya hak untuk keyakinan ya. Kalau mau percaya bahwa misalnya bulan itu dibuat dari keju, boleh percaya juga. Itu memang aneh, tapi orang punya hak. Ya, kalau mau terlalu obsesi dengan soal isu khilafah, memang punya hak juga, boleh. Tapi kalau ada tingkah laku yang tidak baik, itu memang harus ditangani. Maksudnya, kalau misalnya ada kelompok kayak Hizbut Tahrir atau Front Pembela Islam, tidak masuk akal atau tidak benar saya merasa kalau mereka tidak diperbolehkan untuk bicarakan idenya. Tetapi kalau ada hate speech, kalau ada kebencian, kalau ada sikap takfiri yang mengancam orang, itu memang dan memicu kekerasan dan segalanya, kerusuhan, itu memang merupakan bad behavior. Jadi pada prinsipnya kurang sehat kalau kita bilang ada bad ideas. Tapi kalau bad behavior berbeda. Jadi kalau pihak pemerintah, pihak negara campur tangan pada bad behavior, boleh, harus begitu. Tapi kalau bad ideas, jangan-jangan. Nah, saya kira Front Pembela Islam sama Hizbut Tahrir Indonesia akhirnya ditangani oleh pihak negara karena bad behavior. Tapi masalahnya tidak jelaskan oleh kantor Pak Presiden dan segalanya. Penjelasan kurang lengkap ya. Dan orang dapat kesan bahwa this is the policing of bad ideas. Nah, kalau memang ada policing of bad ideas, ya harus berteriak juga bahwa ini kurang sehat untuk demokrasi. Tapi ya kalau hanya policing of bad behavior, harus memang meskipun dalam demokrasi bad ideas pun boleh ada dan diperbincangkan. Ya, bad ideas boleh aja asal tidak dipergunakan atau disalah gunakan untuk memicu hate speech, kebencian, kekerasan, kerusuhan dan segalanya. Itu bad behavior. Dan memang Front Pembela Islam sejak dulu ada banyak bad behavior. Kalau bad ideas itu sebenarnya terus terang itu kebanyakan orang FBI itu Nadalin itu keluar dari keluarga besar NU. Tetapi itu tingkah laku yang merupakan masalah dan sikap takfiri yang mau menghakimi yang lain dan mengancam orang itu kan kurang sehat. Dan memang saya boleh dikatakan senang bahwa tidak ada lagi Front Pembela Islam atau Hizbut Tahrir. Tapi sayangnya tidak ada penjelasan bahwa itu bad behavior bukan bad ideas yang Jadi argumennya harusnya di bad behavior ini ya Pak Greg. Kekerasannya, hate speech-nya dan aksi-aksi violensi mungkin Tapi yang muncul sekarang pemerintah jadi anti demokrasi karena menghakimi ide orang gitu ya. Yang muncul malah itu. Dan satu hal yang kemudian dipakai gitu dalam rumusan pembubaran itu adalah bertentangan dengan Pancasila. Artinya bad ideas. Memang dalam hal itu pihak pemerintah menjadi
itu kan kesalahan mereka bahwa tidak dijelaskan dengan cara yang jelas dan cara yang lengkap. Kalau dijelaskan bahwa ya bicara aja tentang Pancasila, tapi hubungan dengan Pancasila, anti Pancasila tidak merupakan masalahnya, tapi tingkah laku yang berkaitan. Ya, jadi saya kira kurang sehat juga kalau orang yang mau mengkritik Pancasila tidak boleh. Ya, saya merasa boleh saja, tapi dalam batas tertentu. Batas tertentu itu jangan mengancam orang lain, jangan bersikap takfiri, jangan pakai kebencian dan segalanya, yang akan memicu keresuhan, kekerasan dan segalanya. Bad behavior. Bahkan yang menjadikan Pancasila sebagai dalih untuk melakukan bad behavior juga lebih banyak kan? Iya. Atas nama Pancasila gitu. Ini atas nama Tuhan. Satu lagi atas nama Pancasila, mungkin dia on the other side ya, ada kelompok-kelompok. Kaum fundamentalis atau kaum takfiri itu bisa juga dari mana-mana pun. Fundamentalis Pancasila kan bisa juga. Di Cina misalnya, tidak ada yang agama yang resmi, ya, tidak boleh. Orang boleh aja, tapi memang pihak Communist Party of China tidak percaya pada agama. Tapi mereka punya doktrin yang sangat ekstrim juga, dan mereka juga ada yang takfiri, ya. Jadi yang sekular juga bisa menghakimi orang lain dalam cara yang kurang ajar dan sangat kasar. Atas nama Pancasila bisa ada tindak laku yang tidak baik juga. Ini merupakan masalah manusia.